Pemirsa di rumah, jumpa lagi dengan saya, Dr. Anda Jelis Lindriati, SHMH, yang berkantor hukum di Cipta Lovem, beralamat di Jalan Sido Sermo PDK 2, Kavling 370, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Pemirsa, kali ini kita akan membahas tentang 4 jenis PHK dalam hubungan industrial. Pemirsa, suka tidak suka, zaman yang kita alami sekarang adalah zaman yang sangat sulit. Pandemi yang berkepanjangan, corona yang berkepanjangan yang menginjak hampir 2 tahun, meluluh lantakkan seluruh sendi-sendi perekonomian kita. Sehingga mau tidak mau banyak perusahaan yang harus menutup karena virus corona, dan kemudian banyaknya PHK karena perusahaan tidak lagi bisa beroperasi, sehingga ekonomi kita carut marut, dan suka tidak suka pemutusan hubungan kerja terjadi secara besar-besaran. Tentu ini tidak mudah bagi negara, pemerintah, dan masyarakat, dan juga pengusaha. Pilihan memilih ibu mati, memilih bapak mati. Tapi kedua-duanya harus dipilih salah satu untuk keberlangsungan yang lebih atau yang jauh lebih bermanfaat. Itulah yang sekarang yang sedang dihadapi oleh pemerintah. Baik pemirsa di rumah, kita akan menyikapi tentang undang-undang ketenagakerjaan ya. Di dalam kita bernegara, semua aspek kehidupan ada aturannya. Untuk menyelenggarakan perekonomian itu pun ada aturannya. Oleh karena itu, untuk berlangsungnya tegaknya perekonomian, untuk melindungi pengusaha, juga untuk melindungi masyarakat, negara mengeluarkan undang-undang. Undang-undang yang dikeluarkan adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Pemirsa, di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini dikeluarkan atau dibuat karena pada tahun 98 kita mengalami deadlock ekonomi. Kenapa? Karena waktu itu ada penurunan kekuasaan dari Presiden Soeharto lewat reformasi, kemudian beralih menjadi ke Bapak Habibie. Sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang kalang kabut dan banyak yang tutup. Oleh karena itu pada tahun 2003 nomor 13 pemerintah membuat Undang-Undang Ketenagakerjaan. Seiring berjalannya waktu antara tahun 2003 sampai dengan sekarang, kita mengalami badai ekonomi yang disebabkan oleh virus corona, sehingga meluluh lantakkan kembali sistem perekonomian kita. Oleh karena itu pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah menggulirkannya. Kenapa dikeluarkan perubahan? Karena keadaan yang sangat mencekam di bidang ekonomi di tanah air kita. Undang-undang tahun 2020 tentang Cipta Kerja banyak ditolak oleh masyarakat, karena menurut masyarakat itu sangat merugikan. Akan tetapi tidak bisa kita hanya mengorbankan satu pihak dengan pihak yang lain lagi akan lebih parah lagi kalau tidak dibenahi, tidak dilindungi, maka ekonomi akan deadlock dan akan menjadi mandek ekonomi kita. Oleh karena itu pemerintah berupaya agar PHK dalam setiap hubungan industrian di perusahaan itu tidak terjadi. Tapi bagaimana kalau PHK itu tidak dapat dihindari pemirsa? Maka ada sejumlah ketentuan yang harus diperhatikan oleh pihak pengusaha. Apa ketentuan yang harus dipenuhi, dipatuhi dalam pemutusan hubungan kerja antara buruh dan pengusaha? 1. PHK yang sifatnya demi hukum, misalnya pekerja atau buruh meninggal dunia, pensiun, atau perusahaan
membuat sebuah permohonan untuk mem-PHK pekerja ditolak Pengadilan Hubungan Kerja atau PHI karena tidak terbukti. Yang kedua, PHK karena melanggar perjanjian kerja. Apa itu perjanjian kerja? Apabila pekerja atau buruh melakukan pelanggaran setelah diterbitkannya surat peringatan pertama, kemudian tidak ada perbaikan, kemudian diterbitkanlah surat teguran yang kedua, akan tetapi juga belum ada perbaikan dan perusahaan memberikan peringatan ketiga, apakah sudah ada perbaikan atau tidak. Nah, baru kalau pertama, kedua, dan tiga ini tidak diindahkan oleh pekerja, maka perusahaan berhak untuk mem-PHK. Bagaimana dengan PHK sepihak yang masih dikategorikan sebagai PHK sepihak, antara lain pekerja atau buruh yang dikualifikasikan mengundurkan diri, misalnya tidak masuk 5 hari kerja secara berturut-turut tanpa alasan. Jadi apabila Anda bekerja selama 5 hari berturut tanpa ada pemberitahuan dari perusahaan, maka Anda dikategorikan mengundurkan diri. Seperti itu. Jadi pemirsa, kalau Anda mengalami kesulitan, mungkin ada keluarga yang sakit parah dan tidak mungkin Anda meninggalkan, atau anak Anda sakit parah dan tidak mungkin ditinggalkan, kemudian Anda tidak bisa melakukan pekerjaan Anda, sebaiknya Anda membuat surat izin tidak masuk kerja kepada perusahaan, sehingga perusahaan tidak akan bisa mengambil kesempatan untuk mem-PHK Anda karena Anda tidak masuk dalam pekerjaan yang Anda jalankan. Tapi apabila perusahaan tidak menerima permohonan Anda karena ada keluarga yang mendesak yang tidak bisa Anda tinggalkan tanpa kehadiran Anda, akan tetapi perusahaan menolak, maka permohonan Anda nanti bisa digunakan sebagai bukti di persidangan apabila terlihat PHK. Kemudian yang keempat, PHK karena kondisi tertentu, misalnya pekerja atau buruh mengalami sakit yang berkepanjangan atau perusahaan yang pailit. Nah, hal sedemikian kalau perusahaan mengalami kerugian dan pailit, sudah otomatis PHK itu tidak bisa dihindari. Akan tetapi konsekuensi hukumnya berbeda apabila Anda di PHK karena Anda tidak masuk kerja, atau karena keluarga Anda yang sakit atau Anda yang sakit. Jadi untuk Anda yang dalam kondisi yang sakit, yang tidak mungkin lagi bisa masuk bekerja, dan sakit itu membuat perusahaan tidak bisa mempekerjakan Anda, maka sebaiknya Anda memohon untuk mengundurkan diri. Karena dengan Anda mengundurkan diri, mungkin apabila Anda sudah sehat kembali, Anda bisa melamar pekerjaan di tempat lain, jadi tidak sampai di PHK. Pemirsa, banyak perusahaan juga nakal ya, dalam artian pekerja sudah mengajukan surat permohonan, saya ingin mengundurkan diri baik-baik. Tujuannya apa? Agar saya bisa mendapatkan pekerjaan lain apabila urusan saya sudah selesai, apabila anak saya yang sakit atau keluarga yang sakit saya sudah bisa saya tinggalkan, saya bisa mendapatkan pekerjaan yang lain dengan mendapatkan surat rekomendasi bekerja dengan mengundurkan diri dengan alasan keluarga dan berhenti dengan hormat. Tapi ada perusahaan yang membuat agar dia tidak mengeluarkan biaya, maka dia menggabungkan duanya dengan kondisi tidak bekerja berturut-turut 5 hari, kemudian dia pecat dengan tidak hormat, kemudian dia bisa berdiri di 2 kaki dengan tidak memberikan apapun.
Satu sisi dia mengatakan bahwa dia mengundurkan diri karena 5 hari berturut-turut tidak bekerja dan kemudian dia mem-PHK-nya. Seharusnya kalau 5 hari berturut-turut tidak bekerja adalah mengundurkan diri, dan catatannya adalah keluar dengan hormat karena ada kepentingan. Pemirsa di rumah, banyak polemik yang dialami oleh masyarakat ketika berhubungan dengan institusi. Mungkin mereka menghitung di atas kertas bahwa kalau biaya memecat, mengundurkan diri digabung jadi satu, dia akan mendapatkan efisiensi pesangon yang dia dapatkan hanya sedikit sehingga perusahaan tidak mengalami banyak kerugian. Seperti itu yang terjadi di masyarakat. Akan tetapi masyarakat, apabila Anda diperlakukan sedemikian, Anda bisa meminta untuk Dinas Ketenagakerjaan memfasilitasi Anda untuk melakukan mediasi agar permasalahan yang Anda hadapi apabila Anda ingin mengundurkan diri secara baik-baik, mendapatkan surat keterangan berhenti dengan hormat, Anda akan bisa mendapatkan pekerjaan. Tetapi apabila Anda dipecat dengan tidak hormat, maka perusahaan yang lain akan sulit menerima Anda. Pasti dengan catatan Anda bukan pekerja yang baik, sehingga akan sangat merugikan apabila Anda diterima di institusinya atau di perusahaannya. Demikian pemirsa di rumah, kenali 4 PHK dalam hubungan perindustrian yang harus Anda pahami. Tapi karena waktu kita sangat sedikit, tentunya Anda tidak puas dengan bahasan saya. Jangan khawatir, Anda bisa menghubungi kami, saya Dr. Anda Jelis Lindriati yang berkantor hukum di Cipta Law Firm, beralamat di Jalan Sidosermo PDK 2, Kavling 370, Surabaya. Anda akan kami pandu apabila Anda mengalami kesulitan mengenai pem-PHK-an oleh perusahaan yang dimana Anda sudah bekerja. Pemirsa, terima kasih. Kami tunggu saran dan masukan Anda untuk bahasan yang berikutnya. Sampai jumpa.